Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman. Jadi untuk eee, pertemuan kali ini saya akan membahas terkait dengan materi tentang kepemimpinan gitu ya. Oh, oke. Apa yang ingin kita bahas untuk kesempatan kali ini? Yang pertama adalah tentang definisi itu sendiri, terus kemudian teori tentang universalitas, teori perilaku, teori kontingensi, kemudian jenis kepemimpinan yang karismatik dan transformasional, kemudian membandingkan antar teori dan aplikasi dari teori tersebut dalam organisasi. Oke, pertama, definisi sendiri adalah kemampuan untuk mengarahkan kelompok untuk mencapai tujuan gitu ya. Nah, di sini saya bisa katakan bahwa atasan tidak sama dengan pemimpin gitu ya. Ya, kalau kita lihat di sini gitu ya, ada yang bos gitu ya, ada yang leader. Nah, kalau kita lihat di sini dibandingkan di antara dua ini mana yang lebih bagus? Bos atau leader? Ya. Nah, mungkin di sini pemimpin ini adalah tipe yang berbeda. Makanya saya menekankan bahwa atasan tidak sama dengan pemimpin gitu ya, di mana mereka punya karakteristik berbeda. Oke. Yang pertama adalah teori universalitas bahwa semua pemimpin efektif itu harus punya karakteristik tertentu, gitu ya. Di sini saya akan bahas dua teori. Yang pertama adalah great man or women theory dan trait theory. Jadi kalau kita membicarakan tentang great man theory, maka pemimpin itu dilahirkan, tidak dibentuk. Dan ini merupakan teori yang paling tua yang pernah ada terkait dengan kepemimpinan. Ya, jadi percaya bahwa kualitas, kemudian kemampuan personal yang dimiliki oleh individu pemimpin tersebut yang menentukan siapakah pemimpin yang bagus itu. Ya, kalau di Indonesia kita punya Insinyur Soekarno atau Hitler, Salahuddin Ayyubi, di mana mereka punya karakteristik personal yang sangat kuat gitu ya. Kekurangannya ya karena teori tua pasti terlalu simplifikasi. Kemudian yang kedua adalah trait teori, di mana pemimpin-pemimpin itu punya karakteristik yang sangat spesifik yang melekat pada diri mereka. Atribut yang konsisten dan berkaitan dengan kepribadian seseorang. Seseorang akan menjadi pemimpin efektif apabila memiliki trait tertentu. Nah, untuk melihat traitnya ini gitu ya, kita bisa pakai Big Five, kemudian uh, kita bisa mencari trait tentang kemampuan fleksibilitasnya dalam berbagai kondisi, seberapa dia menjadi pemimpin yang berkarisma, dan kecerdasan sosial. Celakanya teori ini masih ada celahnya gitu ya, meskipun dia bisa memprediksi, tapi tidak peka dengan kondisi sosial yang ada, gitu ya. Kemudian teori perilaku, di mana ya perilaku seperti apa sih yang menjadikan pemimpin yang baik, gitu ya. Uh, Kalau kita pertama adalah penelitian kepemimpinan yang dilakukan oleh Ohio University. Jadi dia membagi dua, gitu ya. Yang pertama adalah initiating structure dan yang kedua adalah consideration. Di mana initiating structure ialah perilaku pemimpin yang mendefinisikan, mengatur dan menata kondisi kerja. Jadi dia sangat guiding gitu ya. Jadi mengarahkan kamu harus gini, kamu harus gini, kamu harus gini gitu ya. Terus kemudian yang kedua adalah consideration. Jadi dia memahami perasaan, sikap dan kebutuhan anggotanya. Jadi dua hal yang berbeda. Yang satu kita ngomongin anggota, yang satu ngomongin masalah kondisi kerja. Nah, catatannya dua dua faktor ini sifatnya mereka tidak saling mempengaruhi satu sama lain. Jadi mereka sifatnya independen. Ya, tapi tetap oversimplified gitu ya. Terus kemudian yang dilakukan oleh Michigan University, dia membagi dua. Yang pertama adalah task oriented, yang kedua adalah relationship oriented. Jadi sebenarnya hampir mirip sih gitu, tapi istilahnya aja kalau kita ngomongin task oriented berarti perilaku yang muncul fokus pada performa dan berkaitan dengan pekerjaan, sedangkan relationship oriented mereka perilaku berorientasi pada interaksi dengan karyawan dan kesejahteraan karyawan tersebut. Ya. Selanjutnya kalau kita ngomongin masalah teori kontingensi, di mana tadi di apa trait teori mereka tidak ngomong trait ataupun yang behavioral, mereka tidak ngomongin masalah faktor lingkungan, faktor sosial, faktor kondisi, gitu ya. Nah, di teori kontingensi mereka ngomongin gitu ya, interaksi antara pemimpin dengan situasi sosial yang ada atau situasi perusahaan yang ada.
Yang pertama adalah yang dibahas oleh Fidler, di mana gaya kepemimpinan seseorang harus sesuai dengan situasi kerjanya. Meskipun dia berbasis pada behavioral, tapi nanti kita akan lihat di langkah, oh ya, ini di tahapan nih gitu ya. Pertama, tentukan jenis kepemimpinannya berdasarkan yang behavioral tadi, bisa pakai Ohio, bisa pakai punyanya Michigan gitu ya. Tentuin dulu, baru sesuaikan, apa ya, lihat karakteristik kerjanya, baru kita tempatkan dia cocok nggak nih kepemimpinan yang model seperti ini di kondisi kerja seperti ini gitu ya. Pengukuran menggunakan list preferred coworker LPC gitu ya, bentuk skalanya sendiri differential semantik, jadi berbeda dengan skala Likert yang kamu sangat tidak setuju sampai sangat setuju gitu ya. Tapi differential semantik itu kamu menggunakan dua kata yang memiliki sifat berkebalikan satu sama lain. Ya, sebenarnya hampir ya kayak Likert, tapi dua pernyataan valvo unvalvo ditaruh satu rentang gitu ya. Nah, tahapannya tadi udah, tentukan jenis kepemimpinannya dulu, baru tentukan karakteristik kerjanya atau kondisi kerjanya seperti apa, yang terdiri atas 3 variabel. Nah, contohnya ini nih, jenis kepemimpinan gitu ya. Kalau seseorang itu mendapatkan LPC rendah, maka pemimpin tersebut lebih berorientasi pada task oriented. Begitu juga sebaliknya. Nah, untuk menentukan variabel situasi atau kondisi kerjanya, yang pertama adalah leader-member relation, di mana seberapa pemimpin tersebut dihormati, disukai, dan dipercaya oleh uh, bawahan. Jadi relasinya bagus atau enggak. Yang kedua adalah task structure, di mana seberapa baik struktur kerja terkait luaran, tujuan, dan prosedur. Jadi uh, tentang pekerjaannya jelas atau enggak, gitu ya. Yang ketiga adalah terkait dengan position power, di mana kemampuan pimpinan untuk menindak bawahnya, seberapa dia mampu memberikan tindakan ke bawahannya. Nah, misal jadi misalkan gini, LPC rendah, ya, berarti pemimpin orientasinya task oriented. Jadi kalau misalkan paling cocok, dia akan berada di kondisi di mana leader member relation-nya mungkin akan jelek, di mana ya orientasinya aja orientasi kerja gitu ya. Ada kemungkinan ini kan rendah, leader member relation-nya kan buruk gitu ya, rendah buruk gitu ya. Terus kemudian task track-nya, tapi yang jadi catatan adalah tugasnya harus jelas dan posisi atasannya harus kuat. Itu nggak masalah, atasannya rese nggak masalah, tapi jelas saya harus ngapain, apa aja yang harus jadi tugas, tanggung jawab, dan wewenang saya melakukan semuanya dengan baik gitu ya. Kalaupun saya salah, pemimpinnya bisa menindak, nah ini kondisinya yang paling sesuai kalau misalkan LTC-nya rendah. Oke. Kelemahannya, hasil penelitian hanya muncul dalam kondisi laboratorium, jadi tidak muncul dalam konteks lapangan industrial gitu ya, atau organisasi, di mana selanjutnya adalah pengukuran refleksi sendiri juga tidak jelas, karena berdasarkan pengalaman, bukan hasil kinerja real. Gitu ya. Nilai tengah pada LPC tidak mampu dijelaskan maknanya apa. Jadi tadi kan saya ngomong bahwa dia ada di dua rentang, kalau misalkan tengah-tengah maknanya apa. Nah, ini nggak jelas juga. Gitu. Terus kemudian tidak jelas bagaimana kondisi kerja diturunkan menjadi kesukaan terhadap atasan. Jadi nggak kayak nggak nyambung gitu. Tapi kelebihannya adalah dari awal yang paling menjelaskan teori kontingensi. Ini Fidler ini. Kemudian dia mampu menekankan secara berimbang dua faktor, faktor sosial dan faktor uh, personal, gitu ya. Kemudian memicu penelitian-penelitian lanjutan dan memunculkan aplikasi dari teori dalam bentuk pelatihan. Sekalipun dia tidak kondisinya kondisi laboratorium, tapi dia bisa digunakan untuk pelatihan. Fat goal teori, di mana tugas atasan ialah membantu kelompok untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Untuk mencapai tujuan, gitu ya, pemimpin harus memiliki salah satu dari kategori perilaku. Yang pertama, directive behavior, jadi dia menyediakan instruksi agar pekerjaan yang ada dapat selesai. Kemudian achievement oriented behavior, menyediakan kondisi agar tiap orang merasa tertantang untuk menyelesaikan tugasnya. Supportive behavior, fokus pada relasi interpersonal antar anggota untuk mencapai kesejahteraan. Dan yang terakhir adalah participative behavior, di mana memacu anggota untuk secara aktif berperan dalam pencapaian tujuan. Ya, ya betul, pemimpin harus sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian selanjutnya adalah decision making model, di mana pimpinan ialah pengambil keputusan. Tapi di teori atau di model ini gitu ya,
ini juga sekaligus menjadi panduan untuk mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemimpin. Gitu ya. Pimpinan harus mengambil keputusan yang diambil sendiri hingga mengeksekusi hasil konsensus. Gitu ya. Ini rentangnya. Nah, beberapa pertanyaan yang mungkin akan muncul ketika kamu terkait dengan kondisi seperti ini, itu ya. Yang pertama adalah apakah membutuhkan keputusan yang berkualitas, gitu ya. Untuk menjawab semuanya tadi, ini pertanyaan-pertanyaan yang bisa kamu gunakan untuk memilih mana sih yang harus kamu tipe keputusan mana yang harus kamu ambil jawabannya, gitu ya. Yang pertama adalah apakah membutuhkan keputusan yang berkualitas. Kedua, apakah pimpinan memiliki informasi yang cukup. Apakah permasalahannya rumit? Apakah penerimaan oleh bawahan menjadi penting untuk implementasi keputusan? Apakah bawahan akan menerima keputusan yang diambil langsung oleh pimpinan? Akankah bawahan memahami tujuan organisasi? Dan yang terakhir adalah apakah solusi yang dipilih rawan menimbulkan gejolak di bawah atau enggak? Ya. Luarannya, ini teman-teman silakan. Nah, ini di sini nih, nanti kita akan bahas gitu ya. Untuk luarannya, keputusan yang diambil oleh pimpinan ada 5 gitu ya. Yang pertama adalah autocratic decision the first, atau autocratic decision 1. Pimpinan mengambil keputusan sendiri berdasarkan pengetahuan yang dimiliki. Ini dia berarti mutlak. Terus kemudian autocratic decision 2, gitu ya. Pemimpin mengambil keputusan sendiri dengan menimbang informasi dari bawahan. Jadi dia masih nyari tahu informasinya. Terus kemudian selanjutnya adalah consultative decision 1, di mana pimpinan menjelaskan masalah ke bawahannya relevan, jadi yang tahu, terus kemudian meminta pertimbangan mereka, namun tetap keputusan diambil oleh individu tersebut atau pimpinan tersebut. Selanjutnya adalah consultative decision 2, di mana pimpinan menjelaskan masalah ke semua bawahan. Jadi kalau yang pertama tadi hanya bawahannya relevan, kalau yang kedua ini ke semua bawahan. Menerima masukan mereka, tapi kesimpulan atau hasil keputusan ada di tangan dia. Yang terakhir adalah group decision, di mana menjelaskan permasalahan dengan bawahan seluruhnya, tentunya, gitu ya, dan mengambil keputusan bersama mereka. Nah, ini pemetaannya. Misalnya saya mau beli kendaraan untuk operasional, gitu ya, untuk distribusi rokok, gitu ya. Katakanlah yang pertama adalah apakah keputusan yang saya ambil ini berkualitas atau enggak, gitu ya. Ternyata iya, karena kalau kita ngomongin masalah kendaraan, berarti kita akan ngomongin masalah spesifikasi, mana yang awet, mana yang biaya operasionalnya paling murah, biaya perawatannya paling rendah, gitu ya. Itu yang akan kita ngomongin. Oke, berarti kita akan lanjut ke bentar. Oke, saya ambil yes, gitu ya. Nah, apakah does the leader possess sufficient information to make a high quality decision? Apakah saya tahu kendaraan minibus yang bagus? Oh, ternyata saya nggak tahu nih. Oke, selanjutnya, is the problem structure? Saya rasa enggak. Gitu ya. Terus, apakah keputusan yang diambil akan mempengaruhi apa ya? Dipakai nggak sih kendaraannya gitu ya? Tapi ternyata oh iya dia dipakai. Will subordinate accept? Ya mau nggak mau mereka akan terima kan? Dia ke sini. Itu subordinate shares organizational goal. Misal kalau misalnya apa? Ini nih apa? Apakah mereka kalau sopir gitu ya, apakah mereka memahami konteks itu? Kayaknya enggak. Nah, maka keputusan yang bisa diambil adalah 4. Ya, kalau 4 kita cek consultative decision 2. Jadi menjelaskan ke semua bawahan, nyari masukan, ya informasi yang ada itu bisa dipakai atau enggak. Ya. Nah, leader member exchange di mana fokus pada kualitas interaksi antara bawahan dan pimpinan, tingkatkan kualitas pimpinan, maka kualitas bawahannya akan ikut meningkat juga. Nah, kemudian selanjutnya adalah pimpinan tipikal yang karismatik dan transformasional, di mana
pimpinan yang karismatik ialah tipe pemimpin yang memiliki karakteristik luar biasa sehingga mampu membuat orang lain loyal dan terinspirasi. Nah, biasanya karismatik, oh ya, sorry, transformasional itu dia punya counternya, yaitu transaksional. Jadi pemimpin yang transaksional adalah tipe pemimpin yang memberikan timbal balik atas performa bawahnya. Pokoknya kamu dikasih bonus, 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 bonus. Ya. Tapi orientasinya karena kamu kinerjamu bagus, bukan karena pengen mengembangkan kamu. Ya. Nah, bedanya dengan transformasional, mungkin dia memberikan reward ke bawahnya bukan sesuatu yang sifatnya nyata seperti uang, bonus, dan sebagainya, melainkan lebih ke arah menggerakkan bawahan untuk dia mau maju. Ya. Nah, beberapa komponen yang turut mempengaruhi yang pertama ialah idealized influence. Jadi, atasan tadi mampu menjadi role model bagi bawahannya. Terus kemudian yang kedua adalah inspirational motivation, di mana pimpinan tersebut mampu menginspirasi bawahan untuk melakukan sesuatu. Terus yang ketiga adalah intellectual stimulation, jadi ini pemimpin bisa memicu inovasi, kreativitas gitu ya. Dan yang terakhir adalah individual consideration, jadi memperhatikan apa ya, individual differences gitulah. Jadi tahu dia sukanya ini, dia karakterisnya seperti ini. Itu jadi dia paham masing-masing bawahannya seperti apa. Nah, maka kita akan ngomongin masalah perbandingan antar teori. Ya, kita akan menimbang mana teori yang akan atau dapat digunakan. Nah, kalau ini kita bisa lihat ini dampaknya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman bisa pause dulu, bisa baca bentar, gitu ya. Oke, untuk aplikasi teori, karena teori yang baik ialah teori yang dapat diterapkan. Ini saya lupa, ini saya baca di filsafat kalau nggak salah. Nah, peran teori terhadap aplikasi di lapangan yang pertama adalah leadership training and development. Ini ada di, ini nih, charismatic leadership and transformational leadership sama leader member action ini bisa jadi landasan leadership training gitu ya. Jadi ini merupakan terapan teori yang dapat diterapkan, ya. Terus kemudian job redesign and substitutes for leadership. Jadi ada beberapa kondisi yang mungkin perusahaan karena apa ya, mereka bekerja dalam tim, sedangkan mereka bisa membagi dirinya tugas mereka masing-masing gitu loh. Jadi mungkin tidak perlu adanya atasan, maka ya diganti nih leadershipnya, leadernya nggak, bahkan bisa jadi nggak ada gitu loh. Oke, terima kasih. Mungkin sekian aja kesempatan penjelasan untuk materi ini gitu ya. Apabila ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa tanyakan. Terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, siang, sore, atau malam teman-teman.